Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bijar Sekiantawan dengan NPM 24170052023. Di sini saya akan merekam proses pembelajaran saya untuk video pengganti modul sertifikat dan probabilitas pada pertemuan ke-7. Materi yang akan kita lakukan adalah pendugaan parameter. Salah satu aspek penting dalam statistik inversi adalah pendugaan parameter. Misalnya yang juga statistik. Dalam pendugaan parameternya kita akan bicarakan saling kepercayaan untuk nilai. Saya akan langsung coba contohnya saja karena saya kurang mengerti jika harus membaca seperti ini. Suatu penelitian terhadap produktivitas jagung hibrida selama 3 bulan dari contoh sacak sebanyak 25 lahan. Didapati rata-rata produktivitas tanaman jagung tersebut adalah 7,8 ton per hektar dengan simpang bakuan 2,5 ton per hektar. Tentukan selang kepercayaan 90% bagi. Pertama kita buka mini tab. Start basic 1 simple chat. Satu simple chat. Lalu tadi ini 25, 7,8 dan 2,5. 25, 7,8 2,5. Tingkat kepercayaannya 95%. Oke. Minnya ini sudah min. Terus kita lihat dengan tingkat kepercayaan produktivitas kita dapat menyatakan bahwa rata-rata produktivitas jagung hibrida diproduksi sekitar 6,82 ton hingga 8,78 ton. Jika penelitian ini diulang berkali-kali dengan sampel berbeda, maka 95% dari selang kepercayaan yang dihasilkan akan mencakup nilai rata-rata populasi sebenarnya. Jika suatu kebijakan pertanian menetapkan bahwa produksi minimum pada 7 juta per tahun, maka berdasarkan selang kepercayaan ini kita cukup yakin bahwa produktivitas rata-rata memenuhi standar tersebut. 6,28 ini ya. Oke, seterusnya ada contoh kedua yaitu tentang varian populasi tidak diketahui. Suatu percobaan dilakukan untuk mempelajari pengaruh pemberian obat perangsang terhadap laju jantung 15 ekor tikus. Tiap-tiap tikus disuntikan 10 mg obat tersebut. Setelah beberapa saat, tekanan jantung tikus diukur. Hasil percobaan tersebut ada sebagai berikut. Oke, kita buat dengan ini tadi. Oke, 160 nggak perlu diurutkan kan. 140, 160, 130, 140, 160, 130, 126, 105, 125. Oh, 126. 186, 198, 186, 198, 140, 140, 110, 150. 160, 105 dan 123, 150, 160.
kita tadi ya. Ini udah 150, tadi 160. Ratus lima, 102. Basic statistik, satu simple T. Basic statistik, simple T. Ininya data. Oke, hasilnya kan jadi variabel dengan n nya 15, min nya 139,87, standar deviasi 27,44, 7,8, 95% nya 124,67 banding 155,056. Kita dapat menurut rata-rata peningkatan laju jantung akibat obat ini bersih 118,78 dan 160,96. Kok berbeda ya? Apakah datanya salah? Coba. Seratus 140, 160, 130, 140, 160, 130, 126, 105, 125, 186, 198, 140. Terus 140, 110, 150, 140, 110, 150, 160, 105, 123. Oke, tapi entah kenapa hasilnya berbeda dengan yang saya dapatkan di bagian yang ini. Yang lainnya sama dan mainnya sama, standar deviasinya sama, tapi saya hanya digenapkan 7,08. Oke, tapi 95% nya ini yang berbeda. Karena intervalnya cukup lebar, ada ketidakpastian yang lebih besar dalam estimasi dibandingkan dengan kasus varian diketahui. Jika rata-rata normal tanpa obat adalah 120 bpm, maka karena batas bawah rentang percayaan 118,78 hampir mendekati 120, kita tidak dapat dengan pasti menyimpulkan bahwa obat tersebut meningkatkan laju jantung secara signifikan. Oke, terus ada selang kepercayaan untuk satu proporsi. Contohnya dari 500 orang pasien rumah sakit Saiful Anwar, 150 diantaranya adalah penderita penyakit tulang. Tentukan selang kepercayaan 90% bagi proporsi penderita penyakit jantung di rumah sakit tersebut. Kita buka basic spot. Satu proporsi. Dan hasil bandingan yang tidak didapatkan hasil 500 dan 150. Ini cuma ini kan. Oh, berarti ini 150, coba yang ini 500 nya. Trial 500 even 150. Trial 500, oh ya, balik. Oke, maka ditemukan sampelnya saya tidak. Plus 1 X 120 ini 03,30. Oke, yang ini sesuai ya. Sudah sama. Maka interpretasinya dengan tingkat kepercayaan 90%, kita dapat menyatakan bahwa proporsi sebenarnya dari penderita penyakit jantung di rumah sakit ini berkisar antara 26 sampai 26,01 hingga 34,23%. Jika kita ingin membuat estimasi jumlah total penderita di rumah sakit dengan 10.000 pasien,
Maka berdasarkan selang kepercayaan ini, jumlah penderita penyakit jantung kemungkinan berkisar antara 2.601 hingga 3.423 pasien. Jika tingkat kejadian penyakit jantung nasional adalah 25%, maka karena 26,01 sampai 34,23% mencakup nilai lebih tinggi, ini menunjukkan bahwa rumah sakit ini mungkin memiliki tingkat kejadian yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Oke, yang berikutnya ada selang kepercayaan untuk sisi dua proporsi. Suatu survei dilakukan untuk mengetahui banyaknya anak putus sekolah di Kota Malang dan Kabupaten Malang. Bila dari 5.000 anak putus sekolah di Kota Malang diambil sampel 250 dan dari 7.000 anak putus sekolah di Kabupaten Malang diambil sampel 700, tentukan selang kepercayaan 99% bagi selisih P kurangi P2 tersebut, 99% ya. Jadi kita start. Summarize datanya. 5.000, 7.000, 5.000, realnya 250, 7.000, 700. Oke. Terus kita ketik OK. Balik. Oke. Maka ditemukan hasil sampel satunya, X ini, N ini, sampel P ini, difference ini kita koreksi apakah sama sudah kan? 0,05, 0,06, Oke, yang sudah sama, maka interpretasinya adalah dengan tingkat efisiensi 99%, kita dapat menyatakan bahwa selisih proporsi anak putus sekolah antara Kota Malang dan Kabupaten Malang berisiko sekitar negatif 6,2% hingga negatif 3,8%. Karena selang kepercayaan tidak mencakup 0, ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat putus sekolah di kedua daerah. Tanda negatif menunjukkan bahwa tingkat putus sekolah di Kota Malang lebih rendah dibandingkan Kota Malang. Baik, sekian kiranya video pengganti dari pertemuan 7 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.